Ditemani langit yang cerah, saya berada di Pantai Palanggang. Salah satu lokasi primadona warga Banggai Laut, Sulawesi Tengah ketika mencari kerang abalon. Tidak seperti panen ikan atau udang yang menggunakan jaring, panen abalon cukup dengan mengandalkan tangan. Namun untuk mengambilnya membutuhkan kemampuan menyelam karena hidup di dasar perairan. Aduh, yang ini susah banget di batu. Jadi ya, selain wisata alam ya, ternyata Buang-Buang juga menyimpan potensi baharinya. Salah satunya yang kita cari nih, kerang abalon atau di sini biasa disebut juga kerang mata tujuh. Aduh, ngosong-ngosong. Bang, cari lagi bang. Abalon bukan kerang biasa, karena rasa dagingnya cukup lezat sehingga harganya cukup mahal. Selain soal rasa, harga abalon juga diukur dari perjuangan untuk mendapatkannya. Hidup di antara celah-celah karang tajam, abalon seperti bersembunyi di balik dalamnya lautan. Lumayan juga. Buat ngambil kerang mata tujuh ini kita harus free dive kedalaman 3-4 meter. Mereka ini hidupnya di sela-sela batuan karang, tapi kalau sore menjelang malam ini biasanya muncul keluar seperti itu. Mereka akan berjalan-jalan, jadi mudah untuk kita ngambilnya. Mencari moluska laut ini, mata harus benar-benar jeli, karena bentuk dan warnanya menyerupai warna karang tempatnya menempel. Pantas saja, kuping laut ini banyak yang menyebutnya siput di balik batu. Dapat lagi! Nih, ini tuh dinamain kerang mata tujuh karena ada matanya 7 nih. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 bener. Tapi dia bagian dalam itu mirip kayak siput nih, lagi jalan-jalan di tangan saya. Lengket gitu. Tuh. Sebutan kerang mata tujuh adalah kekeliruan yang terlanjur umum, karena sebenarnya 7 lubang di bagian tepi cangkangnya bukanlah mata, melainkan rangkaian lubang yang berfungsi sebagai respirasi atau pernapasan. Matahari merangkak naik ketika kami mengakhiri perburuan. Sekarang, waktunya menikmati kelezatan kerang ningrat, hasil buruan sendiri. Karena memiliki daging yang cukup tebal, kuping laut ini harus direbus terlebih dahulu supaya empuk sebelum berpadu dengan bumbu. Sebelum kita masak, kerang abalonnya harus direbus terlebih dahulu sampai nanti tuh mudah dilepas dari cangkangnya. Ini mungkin kira-kira 15 menit. Kita tunggu sampai mendidih airnya. Selain untuk melembutkan tekstur dagingnya, perebusan juga membuat abalon steril dari bakteri atau kuman. Di beberapa tempat, cara ini juga dipakai untuk mengawetkannya sebelum dikeringkan dan dijual. Nah, setelah direbus, sudah mudah sekali memisahkan ke cangkangnya. Tapi belum selesai, kita harus membersihkan bagian ususnya, nih kotorannya. Seafood dengan nama ilmiah Haliotis ini menjadi favorit untuk olahan dengan rasa yang pedas dan asam. Oke, sudah bersih semua kerangnya, saatnya kita menumis. Mengolah abalon mirip seperti memasak rendang. Apinya harus kecil supaya hasil olahan tidak keras dan bumbu meresap sempurna. Ketika semua bumbu sudah berpadu, aroma dan tampilan abalon semakin menggoda. Enak beneran, ini bumbunya itu bener-bener kental.
Apalagi tekstur dari kerangnya ini tuh kenyal-kenyal. Sebenarnya rasanya tuh hambar, tapi kebantu sama bumbunya ini jadi bener-bener sempurna banget. Ini beneran enak, nambah terus nih. Kalau menurut saya dibandingin dengan kerang-kerang yang biasa saya makan, ini tuh sama sekali nggak ada amis-amisnya. Terus walaupun kenyal, pas sudah dikunyah tuh lembut banget, jadi mudah banget untuk ditelen. Abalon kaya protein, serat, mineral, dan vitamin. Kekayaan nutrisi inilah yang membuat abalon kerap dimanfaatkan sebagai seafood sehat untuk jantung, tulang, dan ginjal. Buang-buang tuh nggak ada matinya ya. Dari tadi saya happy-happy berenang dengan ubur-ubur, terus menikmati kuliner abalon dengan pemandangan seindah ini, rasanya mewah banget, luar biasa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kabupaten Banggai Laut tidak hanya populer dengan keindahan bawah lautnya. Hanya dibatasi dengan bentangan karang, kepulauan ini juga menyimpan keindahan bawah danaunya. Danau Paisu Batongan atau yang kita kenal sebagai Danau Ubur-Ubur adalah salah satu wisata alam yang ada di Desa Buang-Buang, dan di sini kita bisa berenang bersama dengan ubur-ubur. Wah, saya semakin penasaran banget nih. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ubur-ubur tidak menyengat di Desa Buang-Buang bisa ditemui kapan saja. Berbeda dengan daerah lainnya yang hanya bisa ditemukan di waktu-waktu tertentu. Di sini, hewan berpayung ini bahkan biasa naik ke permukaan air saat pagi atau sore hari ketika air masih dingin. Nah, ini salah satu cara untuk memanggil ubur-uburnya. Kita ketok-ketokkan kayu ke perahu dan dengan suara itu nanti mereka akan bermunculan. Kelihatan nih, udah banyak. Banyak banget. Oh ya, kita ketok-ketok juga yuk. Gini. Ini bener, naik. Termasuk salah satu hewan paling hening di dunia, rupanya ubur-ubur memiliki semacam kuping yang sangat peka dan dapat mendengar segalanya. Indera ini terletak pada pinggiran bagian tubuhnya yang berbentuk seperti payung. Bagus nggak? Ubur-ubur bening sama yang kuning. Ada dua ya? Indah banget bawah airnya. Tadi kita berenang bersama dengan ubur-ubur. Dan emang aman banget karena ubur-uburnya itu tidak menyengat. Tapi tetap aja kita menyentuhnya harus berhati-hati supaya badannya nggak hancur. Ubur-ubur atau jellyfish merupakan binatang laut tidak bertulang belakang. Hewan ini tidak memiliki otak ataupun sistem saraf pusat. Ubur-ubur hanya mengandalkan jaringan saraf berupa neuron untuk merespons rangsangan dari luar. Sekitar 4 jam dari daratan, perairan Buang-Buang memiliki lokasi andalan untuk bapanah atau menyelam sambil memanah ikan. Ada bermacam alat untuk mencari ikan, salah satunya spear gun. Nah, hari ini saya sama Bang Arman mau menyelam sekaligus bapanah ikan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Alat yang dipakai untuk bapanah sekilas mirip dengan senapan api laras panjang. Sederhana dan mudah digunakan. Hebatnya, alat ini ramah lingkungan dan selektif memilih target ikan besar. Jernihnya perairan di sini membuat saya tak ragu mengikuti nelayan untuk mencari ikan dengan cara bapanah. Dapat banyak, Bang? Dapat. Ini ternyata ada warga juga yang panah ikan, tapi alatnya lebih simpel, cuma panah sama karet aja.
Perairan selatan Pulau Banggai merupakan ekosistem yang sehat dan dihuni beragam jenis ikan. Walaupun banyak ikan hilir mudik di dekat saya, tetapi dibutuhkan keahlian dan jam terbang agar bisa membidik sasaran dengan tepat. Akhirnya saya dapat ikan. Lumayan juga tadi, 4 meter dalamnya. Tapi kalau pakai alat ini tuh sebenarnya nggak seberat pakai spear gun, lebih simple, tapi harus benar-benar dari jarak dekat. Itu kesulitannya. Tapi akhirnya saya dapat. Yes! Bapanah merupakan cara tradisional dalam berburu ikan. Mata panahnya dirancang khusus dari baja anti karat. Bawah lautnya indah banget, emang ya. Laut Sulawesi itu nggak perlu diragukan lagi. Terumbu karangnya bagus, apalagi airnya dari atas sendiri udah sebening kaca. Indah banget. Jangan sampai gagal fokus. Target saya cari ikan. Tanpa sengaja, kami bertemu dengan reptil laut yang mematikan. Kehadiran ular laut membuktikan mata rantai kehidupan bawah air di sini masih terjaga. Pertemuan dengan monster laut sekaligus mengakhiri perburuan kami. Dapat seberapa banyak? Banyak juga ya. Ini rata-rata banyakan ikan katambak, dan ikan-ikan di sini biasanya itu dijadikan ikan asin. Jadi setelah ini langsung kita ikuti prosesnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk mengawetkan dan menambah nilai ekonomi, rata-rata hasil tangkapan nelayan di sini diolah menjadi ikan asin. Ikan yang didapat tadi harus dibersihkan dulu sisiknya, kemudian isi dalamnya. Ini saya kebagian ngebersihin sisik dan unik banget pakai batok kelapa. Dan ternyata lebih mudah loh, lebih cepat bersih. Memanfaatkan batok kelapa untuk membersihkan ikan merupakan kearifan warga di sini. Selain mudah didapat, batok kelapa terbukti efektif membersihkan sisik dan tidak merusak daging ikan, karena tidak memiliki bagian yang tajam seperti pisau. Aman, Bang? Jangan bercanda ini. Kenapa? Tak boleh bercanda. Panas. Nggak apa-apa, panas buat kita, bagus untuk ikannya, Bang. Insang dan isi perut merupakan sumber bakteri paling besar pada ikan, sehingga harus dibuang. Belum lagi resiko pecahnya empedu yang dapat menyebabkan daging ikan menjadi pahit. Bau pundi-pundi, wah. Udah, Bang? Udah. Sekarang tinggal penggaraman. Iya. Oke, boleh. Mana? Garamnya. Pengawetan ikan dengan cara diasinkan sudah menjadi kebiasaan nelayan di Nusantara sejak ratusan tahun silam. Nah, ini nih bagian paling pentingnya. Kita garami ikan supaya nanti bakterinya hilang. Terus juga ikan pun juga akan semakin awet. Kasih yang banyak, sela-selanya juga. Untuk menghasilkan ikan asin yang berkualitas, nelayan di sini biasa menggunakan jenis garam dapur murni dengan kadar lebih dari 90%. Oke, sudah selesai.
selesai. Nah, ini yang digarami harus ditunggu dulu 1 malam, tapi sudah ada ya Bang? Ya, yang sudah siap sudah. jemur. Sekarang kita mau jemur. Bentar ya Bang Anton. Ikan-ikan yang udah digarami semalaman, terus dibilas dengan air supaya bersih, habis ini langsung kita jemur. Proses penjemuran merupakan tahapan yang sangat penting. Jika tidak maksimal, maka hasilnya menjadi kurang bagus. Pak, biar sampai sana saya naik ya. Boleh ya? Biar merata, Pak. Sini, Pak, oper ke saya. Ketika ikan diberi garam, maka akan terjadi proses osmosis. Proses ini membuat kadar air dari daging ikan keluar, sehingga proses pembusukan tidak terjadi. Nelayan di sini kan mayoritas pencari ikan. Jadi begini untuk stok makanan mereka, menjemur ikan asin kira-kira 3 hari kalau musim kemarau. Kalau musim penghujan itu bisa sampai seminggu lamanya. Jadi saat inilah menguntungkan bagi mereka. Ikan asin sebagai lauk makan ternyata tidak hanya dikenal di Indonesia saja. Di beberapa negara seperti Brazil, Afrika Barat, dan Italia, ikan asin sangat digemari karena rasanya yang khas. Ini dia ikan asin yang sudah siap olah. Seperti apa olahannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah, ini saya sama Bu Nur sudah siap masak. Kita mau bikin ikan asin kemangi. Ikan asin sudah tidak asing dengan lidah masyarakat Indonesia. Bahkan beragam olahan kuliner yang lezat bisa dikreasikan dari bahan makanan satu ini. Sebaiknya ikan asin dimasak dengan api sedang. Selain tidak cepat hangus, ikan asin tidak akan terasa pahit dan matang merata. Bu, udah matang ini ikan asinnya, Bu. Udah harum banget ini bumbunya. Kalau gini, tinggal langsung masukin ikan asinnya, Bu ya. Nah, ini bumbunya udah tercampur semua, makin harum nih berpadu dengan ikan asin. Yang nggak boleh ketinggalan, daun kemangi. Daun kemangi memiliki wangi yang khas karena mengandung minyak atsiri. Tidak heran, daun kemangi banyak dimanfaatkan untuk menambah daya tarik sebuah masakan. Ikan asin kemangi sudah di depan kita dan siap santap. Nggak usah ditanya aromanya, kita langsung coba aja, Ibu. Enak? Enak banget. Baru ikan asinnya, sekarang pakai nasi. Ikan asinnya kriuk-kriuk banget. Itu yang bikin gurih. Rasanya udah pasti asin. Terus tadi bumbunya Ibu kasih garam lagi ya? Sebenarnya agak keasinan, tapi kalau udah dicampur sama nasi pas banget. Apalagi ada rasa kemanginya tuh keluar banget. Wih. Ikan asin tuh emang bertahan lama sekali. Jadi pada saat nelayan tidak bisa melaut karena musim timur, mereka punya bahan persediaan makanan yang nikmat seperti ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pantai Kilo 5 merupakan salah satu rujukan tempat wisata bagi warga Luwu, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Sayangnya,
beberapa bagian kemegahan bawah lautnya sudah terusik oleh tangan manusia tidak bertanggung jawab. Pagi ini saya sudah bersama dengan tim divers dari Banggai Coastal Area Community sedang mempersiapkan alat-alat untuk misi kita adalah merestorasi karang-karang rusak di sekitar Pantai Kilo 5. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebelum kegiatan restorasi dimulai, beragam persiapan perlu dilakukan. Salah satunya mempersiapkan lem untuk bibit terumbu karang supaya bisa merekat dengan cepat. Saking rusaknya, di kedalaman 5 meter, saya tidak lagi melihat warna-warni terumbu karang khas perairan Sulawesi. Yang tersisa warna putih zat kapur dari karang yang terkoyak. Sebagian terumbu karang yang masih bertahan hidup, kondisinya sudah tidak lagi utuh. Ya, jadi kita nggak merusak, kita ngambil bibit yang sudah diserahkan, patah-patah, baru kita tanam lagi ke batu karang yang sudah rusak. Restorasi dilakukan melalui pencangkokan ataupun pemotongan karang hidup. Selanjutnya, ditanam di tempat yang mengalami kerusakan atau menciptakan habitat baru. Lokasi pemasangan terumbu karang baru juga tidak boleh sembarangan. Hanya perairan berarus yang dipilih karena adanya sirkulasi udara dan sumber makanan bagi terumbu karang. Para aktivis pencinta lingkungan ini juga menambahkan sepeda, Vespa, motor, sampai patung. Diharapkan bisa jadi hunian baru untuk ikan. Untuk penanaman sampai tumbuhnya terumbu karang itu butuh waktu yang lama banget ya Kak? Sangat lama. Sangat lama banget, bahkan untuk menjadi bagus itu ribuan tahun. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Kakap ekor kuning, baronang, dan beberapa ikan karang lainnya jadi santapan makan siang kami hari ini. Habis kita kedinginan di dalam laut, sekarang kebalikannya. Panas banget ini bara. Berarti sebentar lagi matang ini ikannya, udah segar, nggak perlu lama-lama dimakan. Nah kan bener aja, nggak perlu lama-lama, ikan bakar kami sudah siap santap. Tapi masa ini pas nih? Pas masa. Iya. Manis. Manis berdarah. Gimana Bunda? Enak Kak? Enak. Walau tanpa bumbu? Iya. Enak ya? Rasa ikan segar tuh nggak pernah gagal. Ini kelihatan di luarnya aja nih agak hangus-hangus, tapi rasanya lembut di dalam, crunchy di luar. Ikan yang segar, dagingnya enak dan tidak berbau. Tentu saja, kandungan gizinya masih utuh karena belum mengurai. Jenis ikan yang kita makan kali ini adalah ikan kakap atau ikan yang biasa hidupnya di karang. Nah, kalau karangnya terjaga, kita pasti bisa menikmati hasil ikan yang luar biasa seperti ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Inilah acara puncak Festival Tumbe. Nah, saya sedang mengikuti prosesi adat masyarakat Batui untuk mengantarkan telur menuju ke Keraton Banggai. Awal bulan Desember lalu, Kabupaten Banggai Laut kembali menggelar Festival Tumbe 2023. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah ritual adat penjemputan telur burung kebanggaan masyarakat Banggai. Inilah acara puncak Festival Tumbe. Nah, saya sedang mengikuti prosesi adat masyarakat Batui untuk mengantarkan telur menuju ke Keraton Banggai. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Festival ini melibatkan 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Banggai Kepulauan.
Selain untuk menghidupkan warisan para leluhur, festival ini ditujukan untuk mempererat silaturahmi. Setelah semua telur terkumpul, para pengantar pergi menggunakan perahu kayu menuju Kabupaten Banggai Laut. Selama perjalanan, kita diiringi perahu nelayan lainnya dan sebelum sampai ke pelabuhan di titik ini, perahu ini harus berputar 3 kali dan tujuannya adalah untuk penghormatan pada leluhur. Bukan hanya perahu kecil yang ikut bergabung. Puluhan kapal pukat dengan berat hingga 100 ton pun berhenti melaut dan turut merayakan acara yang akan masuk dalam salah satu kalender nasional adat budaya Indonesia. Nah, ini kami sudah sampai di pelabuhan dan prosesi akan berlanjut setelah melapor kepada pihak keraton. Dan kalau pihak keraton sudah siap menerima telurnya, baru akan kita antarkan. Malabot Tumbe dilanjutkan dengan iring-iringan membawa telur dari pelabuhan menuju Keraton Banggai. Dan prosesi adat ini memang sudah dilakukan turun-temurun sejak zaman Kerajaan Banggai. Telur ini telah dibungkus dengan daun kombunu atau sejenis daun palma yang sudah tua. Masing-masing membawa sebanyak 5 butir yang menjadi simbol rukun Islam. Nah, ini di depan saya sudah ada masyarakat Batuwi yang memegang telurnya. Jadi memang harus orang-orang yang sudah terpilih oleh ketua adat yang boleh membawanya, jadi nggak boleh sembarangan. Masyarakat Banggai meyakini pengantaran telur ini untuk menghindari bencana. Selain itu, juga menjadi ajang bertemunya saudara jauh. Sesampainya di Keraton Banggai, telur diterima oleh pejabat keraton. Penyerahan telur ke keraton menjadi penutup acara Festival Tumbe 2023. Dan saya beruntung banget nih, masih bisa merasakan kesakralan tradisi yang lestari hingga saat ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang.